Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uts rahmatan lil alamin. Nabiyyina Muhammadin asyraful anbiya wal mursalin wa ala alihi at-tahirin wa ashabihi al-aqrabin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, thumma amma ba'd. Fa ikhwani fi din wa akhwati fillah, ayyuhal aba wal ummahat, bapak-bapak dan ibu-ibu yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Walhamdulillah, tiada kata seindah memuji Allah Subhanahu wa taala, di mana pada kesempatan malam hari ini kembali Allah Subhanahu wa taala karuniakan nikmatnya kepada kita semua, nikmat sehat, nikmat kesempatan yang dibungkus dengan keimanan dan ketakwaan. Maka tidak ada kenikmatan seindah kenikmatan ini, barakallahu fikum. Nah, bahkan kenikmatan ini tidak bisa dibayar dengan dunia dan seisinya. Oleh karenanya jamaah sekalian semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan pernahlah berbosan untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Lisan yang selalu mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah, hati yang selalu yakin akan segala apa yang kita dapatkan itu pemberian Allah Jalla fi'ula, dan anggota badan ini terus dipaksa, diusahakan untuk melakukan amalan-amalan kebaikan, amalan-amalan saleh di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian saudara kata Allah Subhanahu wa taala, ya, mungkin tidak perlu perkenalan lagi ya. Saya sudah beberapa kali pernah hadir di masjid ini, alhamdulillah, barakallahu fikum, atau mengulang sedikit ya, barakallahu fikum, sebagai mungkin ada yang baru bertemu saya. Izinkan saya perkenalkan diri juga, atau lagi kembali, nama saya adalah Teguh Abdurrahman Abu Nabil At-Tuwazzah. Nah, ya. Nah, biasanya kalau di depannya ada Teguh sudah dipahami asalnya. Saya berasal dari Aceh. Alhamdulillah, dan sudah di Solo sejak tahun 2014. Alhamdulillah. Nah, baik, menyingkat waktu, jamaah sekalian saudara rahmat Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang berbahagia ini, barakallahu fikum, ada satu hal yang mungkin saya rasa penting untuk saya ingatkan kepada diri saya pribadi dan semoga bermanfaat kepada jamaah sekalian, berkaitan tentang ya usia senja. Ya, apa yang harus kita lakukan tatkala Allah Subhanahu wa taala menakdirkan kita masuk di usia senja. Nah, ya, jadi saya perhatikan ini banyak jamaah itu seumuran dengan ayah saya. Jadi saya mohon izin ya, bukan berarti barakallahu fikum saya lebih muda ya menasihati penjenengan, tidak. Ini nasihat saya awali untuk diri saya pribadi dan semoga bermanfaat bagi jamaah sekalian. Baik, jamaah sekalian semoga rahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Ma anzalallahu da'an illa anzala lahu dawa'an." Ya. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, ya, Allah Subhanahu wa taala tidaklah menurunkan satu penyakit, ya, melainkan Allah Subhanahu wa taala menurunkan pula obatnya. Sehingga yang kita pahami dari hadis ini, bahwasanya setiap penyakit yang ada di muka bumi ini sudah dipastikan ada obatnya. Ya. Oh, ada ustaz. Ya, ada satu penyakit yang tidak ada obatnya, menurut dokter demikian. Nah, bagaimana menyikapi hal ini? Maka kita katakan, bukan tidak ada obatnya, tapi belum ditemukan obatnya oleh manusia. Ada setiap penyakit
Sabda Nabi SAW di wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Allah menjamin setiap penyakit pasti ada obatnya. Kalau ada penyakit yang tidak ada obatnya, berarti belum ditemukan oleh manusia. Itulah gambaran bagaimana lemahnya manusia. Ya, manusia itu terbatas, manusia itu kemampuannya terbatas, lemah dia. Nah, sehingga ada sesuatu yang mereka ketahui dan ada sesuatu yang tidak diketahui. Nah, namun yang menjadi inti pembahasan kita pada kesempatan hari ini adalah di lafaz yang lainnya Nabi SAW menyebutkan illal harama. Ada satu penyakit yang sudah menjadi sunatullah, ketetapan Allah Subhanahu wa taala, penyakit ini tidak ada obatnya. Ya barakallahu. Apa kata Nabi SAW? Kecuali al-haram, yaitu masa tua, usia senja. Ya barakallahu. Nah, ini tidak ada obatnya. Ya, mau cari dokter manapun di seluruh negeri pun tidak ada obatnya. Maksudnya bagaimana? Maksudnya apabila seorang hamba masuk di usia tua, maka tidak ada satu resep yang bisa mengembalikan dia menjadi muda. Itu maksudnya. Ya, tidak ada obatnya. Nah, ya seorang sudah masuk di usia tua, barakallahu fikum, tidak bisa lagi kembali menjadi muda. Dan ini sudah barakallahu fikum, konfirmasi oleh tim dokter atau ahli bidang medis. Mereka mengkaji dari sisi medis. Mungkin ada bapak yang berprofesi sebagai dokter, kalau saya salah mohon diluruskan. Nah, ya, menurut dokter yang saya temui, mereka mengatakan seorang apabila sudah sampai di usia senja, usia tua, maka ada